Coba ingat-ingat, dulu, waktu kita masih kecil, kalau lihat ada orang lari pagi di kampung, reaksi orang-orang biasanya cuma dua. Yang pertama, kasihan, mungkin telat kerja. Yang kedua, wah, ini pasti mau daftar tentara atau polisi. Serius, dulu kalau ada tetangga tiba-tiba lari keliling kompleks jam 5 pagi selama berbulan-bulan, orang sekampung langsung jadi detektif. Anak Pak RT mau daftar polisi ya? Iya kayaknya, soalnya tiap pagi lari. Seolah-olah tidak ada alasan lain untuk lari selain mengejar cita-cita memakai seragam. Tapi lihat sekarang, orang bangun jam 4 pagi bukan buat antre minyak tanah, bukan juga mau ikut tes TNI, melainkan buat lari 5 kilometer. Habis itu selfie dulu, upload ke media sosial, terus captionnya, easy run. Padahal habis lari mukanya seperti habis dikejar debt collector. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sejarah tren lari di Indonesia. Kenapa sekarang semua orang tiba-tiba suka lari? Dan apa sebenarnya manfaat lari bagi kesehatan? Jadi siapkan minuman, duduk yang nyaman. Kalau sambil mendengarkan video ini sambil lari, boleh. Asal jangan sambil baca komentar. Nanti nabrak pohon. Bagian satu. Dulu, lari itu bukan tren. Kalau kita mundur beberapa puluh tahun ke belakang, lari bukan olahraga yang populer seperti sekarang. Belum dianggap keren, belum jadi gaya hidup, belum ada yang bangga mengunggah hasil larinya ke media sosial. Lari lebih identik dengan atlet, anak sekolah yang ikut lomba, pemain sepak bola, atau calon polisi dan tentara. Karena itu, banyak orang dulu bertanya, buat apa capek-capek lari? Bahkan ada yang bercanda, hidup sudah capek, ngapain cari capek lagi? Padahal capek karena olahraga dan capek karena kerja itu ceritanya jauh beda. Dan memang seperti itulah gambaran masyarakat Indonesia pada masa itu. Dulu orang lari karena kebutuhan, bukan karena hobi. Anak sekolah lari karena pelajaran olahraga. Atlet lari karena latihan. Calon anggota polisi dan tentara lari karena tes fisik. Sementara masyarakat umum lebih memilih olahraga yang dianggap lebih santai, seperti bulu tangkis, voli, atau sekedar jalan pagi sambil berbincang dengan tetangga. Lari dianggap terlalu berat, bikin cepat lelah, bikin ngos-ngosan. Dan jujur saja, belum banyak orang yang menyadari bahwa lari memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, mulai dari menjaga kebugaran tubuh hingga menyehatkan jantung. Padahal Indonesia sudah cukup lama mengenal olahraga lari melalui cabang atletik. Namun saat itu, lari masih identik dengan dunia prestasi. Belum menjadi aktivitas rekreasi atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat luas. Bagian 2. Awal mula tren lari di Indonesia. Sekitar awal tahun 2000-an, beberapa event lari mulai bermunculan. Pesertanya belum terlalu banyak. Biasanya hanya diikuti atlet, komunitas kecil, atau orang-orang yang memang sudah punya minat terhadap olahraga. Belum ada istilah FOMO. Belum ada istilah race kit unboxing. Belum ada yang bangun jam 4 pagi demi foto medali. Tetapi benih-benih budaya lari mulai tumbuh. Kemudian memasuki tahun 2010-an, terjadi perubahan besar. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, hingga Yogyakarta mulai dipenuhi komunitas lari. Orang-orang mulai sadar bahwa olahraga tidak harus selalu dilakukan di gym, tidak harus mahal, tidak harus rumit. Cukup pakai kaos, celana olahraga, sepatu seadanya, keluar rumah, dan mulai berlari. Di saat yang sama, event-event lari berkembang semakin kreatif. Muncul charity run, night run, color run, fun run. Konsepnya dibuat santai dan menyenangkan agar bisa diikuti siapa saja. Fun run mulai populer luas pada awal 2010-an karena dianggap ramah bagi keluarga dan pemula. Event inflatable, akhirnya masyarakat mulai berpikir, oh, ternyata lari nggak harus jadi atlet dulu. Oh, ternyata lari seseru ini ya. Oh, ternyata habis lari dapat medali juga. Dan kita tahu, orang Indonesia itu punya kelemahan yang sama. Kalau ada medali gratis, langsung semangat. Belum lagi kalau kaos eventnya bagus. Wah, itu bisa dipakai nongkrong seminggu penuh. Bagian ketiga, era media sosial. Kemudian datanglah era media sosial.
Disinilah semuanya benar-benar berubah. Orang mulai mengunggah hasil larinya, jarak, kecepatan, rute, detak jantung, kalori, sampai foto sepatu. Aplikasi seperti Strava membuat aktivitas lari terasa lebih menyenangkan. Ada rasa bangga, ada komunitas, ada tantangan, ada teman-teman yang saling menyemangati. Yang tadinya lari sendirian, jadi merasa tidak sendirian. Kalau dulu orang habis lari pulang mandi, sekarang habis lari cek Strava dulu. Kalau lupa dinyalakan, rasanya seperti tidak jadi olahraga, padahal badan sudah basah kuyup. Temannya bilang, tenang bro, pahala sehatnya tetap dapat. Tapi jawabannya pasti, iya sih, tapi kilometernya nggak masuk. Bagian 4. Setelah pandemi, lari meledak. Kemudian datang masa pandemi COVID-19. Gym tutup, banyak aktivitas dibatasi. Orang mulai mencari olahraga yang mudah dilakukan. Dan salah satu pilihan paling sederhana adalah lari. Bisa dilakukan sendiri. Tidak perlu alat banyak, bisa menjaga kebugaran tubuh. Setelah pandemi berakhir, ternyata kebiasaan itu tetap bertahan. Bahkan semakin besar. Event lari semakin ramai. Slot pendaftaran habis dalam hitungan menit. Banyak orang rela begadang demi war ticket race. Ironisnya, dulu orang begadang rebutan tiket konser. Sekarang rebutan hak untuk bangun jam 3 pagi dan lari 21 kilometer. Begitulah manusia. Aneh tapi lucu. Kini lari sudah berubah menjadi budaya. Ada yang mengejar kesehatan, ada yang ingin menurunkan berat badan, ada yang mencari teman, ada yang ingin menantang diri sendiri, ada juga yang sekadar ikut tren dan tidak apa-apa. Karena seringkali, sesuatu yang awalnya ikut-ikutan bisa berubah menjadi kebiasaan baik. Mungkin awalnya karena diajak teman, lalu jadi rutin. Awalnya karena ingin foto medali, lalu jadi cinta olahraga. Awalnya karena FOMO, lalu akhirnya sadar bahwa tubuh yang sehat jauh lebih berharga daripada sekadar ikut tren. Dan kalau dipikir-pikir, perjalanan tren lari di Indonesia memang luar biasa. Dari olahraga yang dulu dianggap hanya untuk atlet dan calon aparat, menjadi aktivitas yang bisa dinikmati siapa saja. Dari yang dulu dipandang aneh, menjadi gaya hidup modern. Sekarang kita masuk ke pembahasan manfaat lari. Aku akan jelaskan secara singkat saja supaya videonya tidak terlalu panjang. Yang pertama, meningkatkan kesehatan jantung. Lari secara rutin membantu memperkuat kerja jantung, melancarkan peredaran darah, dan menurunkan risiko penyakit jantung. Yang kedua, membakar kalori. Lari sangat efektif untuk membantu menjaga berat badan, bahkan mendukung program penurunan berat badan jika dibarengi pola makan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kebugaran dan stamina. Semakin rutin berlari, tubuh akan terasa lebih bugar, lebih kuat, dan tidak mudah lelah saat beraktivitas. Yang keempat, memperbaiki suasana hati. Saat berlari, tubuh melepaskan hormon endorfin yang dapat membantu mengurangi stres, membuat pikiran lebih rileks, dan suasana hati menjadi lebih baik. Yang kelima, meningkatkan kualitas tidur. Rutin berlari, terutama di pagi hari, dapat membantu tubuh lebih mudah beristirahat sehingga tidur di malam hari menjadi lebih nyenyak. Yang keenam, meningkatkan daya tahan tubuh. Olahraga yang dilakukan secara rutin membantu menjaga sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh lebih siap melawan berbagai penyakit. Dan yang terakhir, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Lari membantu meningkatkan aliran darah ke otak, sehingga kita bisa lebih fokus, lebih semangat, dan lebih produktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari.